Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, acara tahunan kita berjalan lancar, alhamdulillah. Tinggal satu, yaitu membaca faedah atau keilmuan agar masuk dua, zikir dan ilmu. Ada beberapa kejadian yang terjadi di bulan Shafar. Ya. Dan kejadian ini menunjukkan bahwasannya bulan Shafar itu tidak perlu ditakuti sebetulnya. Karena kalau memang bulan Shafar itu bahaya atau ini atau itu dan lain sebagainya, maka tidak akan terjadi hal-hal yang cukup besar dalam kehidupan Islam. Apa yang pertama kejadian? Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah. Itu terjadi di bulan Shafar. Nabi menikahi Sayyidatuna Khadijah di bulan Shafar. Itu pertama. Yang kedua, pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah. Di bulan apa? Di bulan Shafar. Itu. Kemudian kejadian yang ketiga, ya jelas. Karena Nabi memulai hijrah itu dari Mekah ke Madinah, mulai. Karena hijrah itu perjalanan kan dari Mekah ke Madinah dalam jangka waktu 7 hari. 7 hari. Berangkat Senin, nyampe Senin. Nah, sebelum itu ada persiapan itu. Persiapan termasuk ngambil apa ini? Onta yang dititipkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya. Sayyidina Abu Bakar sudah mempersiapkan 2 onta, cerdas Sayyidina Abu Bakar itu ya. Jadi beliau sudah mempersiapkan 2. Menunggu kapan ada perintah hijrah. Diletakkan kepada satu orang kafir. Tapi bisa dipercaya gitu. Setelah kejadian itu Sayyidina Abu Bakar senang, bahagia kan, sampai Sayyidina Aisyah mengatakan tidak pernah aku kelihatan kebahagiaan yang memancar dari wajah ayahku melebihi bahagia ketika Nabi siang-siang datang ke tempatku mengatakan untuk hijrah. Jadi siang harinya itu Rasulullah datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar sambil nutupi gini. Dengan sorban itu begini, toilasan ini. Ini bukan waktunya datang Rasulullah, ada apa? Perintah hijrah, seneng. Padahal taruhnya boleh. Nah, ada satu kejadian di sini. Setelah Sayyidina Abu Bakar berjalan, ya proses jalan di sini sampai berada di gua Thur 3 hari. Panjanglah prosesnya seperti itu. Diambil 2 onta ini. Kemudian katanya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, ini onta satu untuk engkau ya Rasul. Yang satu untukku, memang aku persiapkan. Apa jawaban Rasulullah? Oh enggak Abu Bakar. Aku akan membayar onta tadi itu. Loh enggak ya Rasul, ini hadiah untuk engkau, aku berikan. Unta loh Pak. Nah, zaman saiki ya motor Innova lah. Zaman saiki ya. Enggak. Katanya Rasulullah katakan, wahai Abu Bakar, usyarikuka fis thawab. Usyarikuka fis thawab. Wahai Abu Bakar, aku ingin berbarengan juga dapat pahala. Ojo mek kontok sing pahala. Ente dapat pahala hijrah, dapat pahala ngasih onta. Jangan, anak juga beli ontanya biar aku dapat juga. Ini pelajaran. Ojo aji mumpung. Mumpung ono sing khair dijibi terus, ojo. Enggak boleh. Kemudian yang keempat kejadian apa? Kejadian umat Islam atau Yahudi terhadap ketika apa? Perang Khaybar. Setelah perang Khaybar itu. Ya, kejadian itu kapan? Shafar. Nanti setelah perang Khaybar yang kemarin sore itu, Rasulullah menikah dengan Sayyidina Sofia bintah Huyai. Itu kejadian setelah perang Khaybar. Jadi
Kalau dikatakan memang, oh itu sial, bahaya gini, enggak ada. Kalau memang terjadi seperti itu, enggak mungkin. Nah, ada yang diamalkan oleh para salaf kita, hadirin. Salaf kita ini melaksanakan beberapa hal di akhir Rebu akhir ini. Mereka semuanya itu keluar rumah. Untuk apa? Tafakkur, mikir. Makanya mikir saya apa? Ngurungono pengajian. Setelah itu apa? Roha, istirahat nang laut. Makanya nanti kalau mari acara mau langsung mulai nang laut, ndak bodoh kalau salaf ya. Iya. Setelah tafakkur, kita pikiran, tafakkur semuanya. Setelah apa? Roha. Sing duwe kerjaan tutup sedina tok. Atas wae 20.000. Iya kan kadang gitu kan? Kadang-kadang atas 20.000 ditinggalno. Ini amalan salaf ini. Wallahi ya hadirin, kalau bukan salah melaksanakan ini, kita tidak akan kumpul seperti ini. Jadi salah kalau ada orang menjadikan waktu ini, ustaz perlu. Enggak, bukan karena kumpul-kumpul itu. Anak yakin ente lebih sering rekreasi daripada kita orang. Tapi kenapa kok robot tetap kita adakan? Salaf. Itu toh. Kita ingin sama dengan salaf. Wis ilmu ini kurang, ibadah ini kurang. Mosok istirahat kok salaf aja ndak iso. Pejabatnya teko kok RT ku. Ditinggal loh. Pasarnya ditinggal, RT ini ditinggal, Masya Allah. Itu. Iya. Sintas buka, STMJ ditinggal. Ya kan? Boleh kok pengen buka, Itu yang pertama. Yang kedua, amalannya salaf itu makan makanan yang lebih dari hari biasanya. Makan makanan yang lebih dari hari biasanya. Jadi yang program-program diet untuk hari ini tutup dulu. Menip diet maneng. Sekarang enggak. Rodok los. Itu. Anak dapat cerita juga dulu Habib Ja'far bin Syekhon itu kalau beliau tadi itu akhir Rebu ini nih bawa satu kambing dengan beberapa orang itu kami nyembelih. Dia di Umbulan, Pasuruan. Habib Ja'far sing alim kayak ngono. Kita orang alim enggak. Ibadah yop kadang ibadah, kadang enggak, untung sembahyang sih an. Yohano Hoyal. Ya jangan. Kemudian yang ketiga, menjauhi maksiat jelas. Loh Beb, bukannya setiap waktunya untuk menjauhi maksiat? Iya. Cuma untuk sekarang karena ada rohanya itu, jangan sampai rohanya itu istirahatnya itu maksiat. Nah oleh itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat kita laksanakan tadi itu. Berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah zikir, mendekatkan diri kepada Allah, sudah mendekatkan diri alhamdulillah. Ya. Ada satu keterangan hadirin di sini, ya, ada satu keterangan. Kita kan sering dengar almarhum aman ahab ya, hadis ya. Almarhum aman ahab. Dikatakan itu hadis lengkapnya itu ada lanjutannya. Lanjutannya ada itu. Nabi menyatakan di sini almarhum aman ahab. Itu sudah sering ya. Seseorang itu berbarengan dengan orang yang dia cintai. Sudah ya. Lanjutannya itu ada. Apa katanya Nabi? Sabda Nabi, wa illam ya'mal ka'amalihim. Walaupun dia tidak sama seperti amalnya kelompok itu. Kita cinta kepada orang soleh. Orang soleh itu diantaranya ada yang dia tadi itu rutinannya saja baca Al-Quran hatam setiap hari. Misalnya, kita orang tidak bisa. Kita nyoba 1 juz, tidak bisa setengah juz, tidak bisa 1/4 juz. Itu terhitung nanti di hari kiamat seperti mereka yang dia menghatamkan Al-Quran tiap hari. Kumpul. Walaupun tidak beramal seperti mereka. Gitu. Ya. Kita acara kumpul gini ya misalnya. Kita acara kumpul gini. Kenapa kita laksanakan? Ya karena guru-guru kita, salafnya kita melaksanakan seperti ini. Ya sudah kita laksanakan. Apa rahasianya Habib? Ya sudah jangan rahasia. Nanti dirasakan sendiri. Karena gini hadirin. Ada satu perkataan dari orang soleh itu gini.
Orang-orang pilihannya Allah itu, orang-orang pilihannya Allah itu, dia itu mampu merubah muridnya, orang yang dekat sama dia, tanpa dia sadari. Jadi kita dekat sama orang soleh, kita dekat dengan ahlullah, orang yang dekat sama Allah. Itu mereka itu akan merubah keadaan kita tanpa kita sadari perubahan dari itu. Moro-moro seneng Quran, moro-moro seneng dzikir, moro-moro seneng ini, tanpa kita sadari. Nah, karena gini, kalau kita misalnya ya, kita kepingin niru seperti mereka. Taruhlah, kan kita orang sering kan hadir halnya Ibu Ja'far, berapa kali kita hadir. Kan kita dengar sering. Hatam Quran, per hari hatam Quran. Turun bacaan-bacaan lain nih. Lalu kita orang mau niru seperti itu, tidak tambah baik. Karena belum sampai kita orang. Dengarkan, ada satu hadis Nabi SAW. La tubaghidu ila anfusikum ibadatullah. La tubaghidu, janganlah kamu sekalian membuat benci. Ila anfusikum, dirimu ini kepada dirimu itu terhadap apa? Ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita membuat diri kita ini tidak senang ibadah. Gimana maksudnya? Dilanjutkan oleh Nabi, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Khudhu, ambillah minal a'mali, dari satu amal-amal perbuatan ma tutiqun yang kamu mampu. Jangan kita orang ini hari ini ibadah, besok plus kosong. Enggak, jangan. Rutin, meskipun pelan. Nah, mereka baca kitab apa, kita ikut baca kitab mereka. Mereka zikir apa, kita zikir sama mereka. Sedangkan yang ya berat hadirin. Ada kan di antara para ulama kita yang masih ada, semoga Allah memanjangkan umurnya. Itu mereka itu rutinannya setiap selesai sholat menghatamkan dalail. Dalail itu bacaan mulai Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, 1 minggu. Itu kan kalau kita orang bacanya kan normalnya apa? Setiap hari ya sesuai harinya. Hari ini hari Rabu, besok hari Kamis, besok hari Jumat. Kan. Itu di antara mereka, di antara mereka. Itu ada yang menghatamkan kitab dalail. Itu bukan per hari 1 loh. Setiap selesai sholat. Nah, lek kita orang gak ikut ngono kira-kira ya apa? Sing nang pasar, ndak nang pasar. Ya, sing dodolan kacamata, ndak dodolan kacamata. Artinya apa? Semampunya. Jangan sampai kita membuat satu aktivitas ibadah, justru jiwa kita kok ndak seneng sama ibadah itu. Lagi biasanya orang ngomong, lek jane ngomong ini, lek tas hijrah jane ngomong, mbok hijrah ya apa maksudnya? Hijrah, tas tobat lah kasarnya. Itu wes, waduh Masya Allah. Kadang-kadang kita belum datang, sudah datang dulu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, mulai mundur. 4 tahun, tidak ada ketemu di Indonesia. 5 tahun, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini jangan hadirin. Wa kafa bihada nushan wa ta'liman, cukup dengan ini sebagai nasihat dan pengajaran buat kita. Itulah. Jangan maksakan diri, nyantai aja. Ya. Qala al ulama, para ulama mengatakan apa? Mandama azmuhu wa niyatuh. Mandama, siapa yang terus menerus. Apanya itu? Azmuhu, semangatnya. Wa niyatuh, dan niatnya. Ala a'mal bir, atas amal-amal yang baik. Wa ta'at, dan atas amal-amal ketaatan. Birraghbati fiha, dia melaksanakan dengan perasaan senang. Jadi aktivitas itu ya, aktivitas asalkan yang positif ya. Kalau kepingin istiqomah itu buat hati kita ini seneng. Kalau enggak iso. Apa yang kemarin yang Anda baca di tembok itu, ya, ada tulisan di tembok, ya, happiness sudah mana? Buat diri ini seneng dulu.
Kalau tidak seneng tidak iso. Anda tanya ya, tanya misalnya. Ente kerja di pasar pirang tahun misal. 10, 20, kira-kira 20 tahun itu absen ping piro? Insya Allah absen itu riyoyo. Itu pun sejotok. Mari hari kedua buka maning. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita senang di sana. Paham ya? Orang misalnya kerja apa? Oh kerja ini misalnya. Berapa tahun? 30 tahun. Ada kan? Ada satu orang itu yang 25 tahun kerja. 25 tahun. Setiap jam 6:30 berangkat kerja. Pulang jam 8 malam, setengah 8. Tiap hari itu, 25 tahun. Di akhir umur, dia ninggalkan pekerjaan tadi itu, ikut belajar. Belajar mungkin 2-3 tahun, meninggal. Kalau Allah yang jadikan itu ya. Pertanyaannya gini sekarang, kok bisa ya dia itu kerja sampai 25 tahun? Kira-kira apa? Seneng di kono. Kita pun sama, kita yang kaget. Kenapa ya kalau dengar ceritanya Habib Ja'far kok bisa seperti itu baca Qur'annya ya? Ya karena seneng. Bodoh kayak kita orang. Jadi kuncinya satu ini. Anak-anak taklim ini. Semuanya taklim. Sampai kapan taklim? Sampai kapan? Sampai lulus pondok? Enggak. Sampai pengumuman. Pura pengumuman ini. Nah, ini langgar-langgar. Di masjid ada pengumuman. Mandek wis. Lanjut dikubur. Terus gimana caranya supaya kita orang seneng? Istiqomah. Seneng dhisik. Kalau ente seneng, kalau kita seneng akan jadi. Kalau enggak. Makanya dikatakan apa? Mandama azmuhu wa niyatuhu ala amal bir wa ta'ati birrohbati fiha. Tapi dengan perasaan seneng. Bahagia. Wa in qalla amaluh. Walaupun sedikit amalnya, sedikit. Wa in qalla amaluh afdalu. Itu lebih utama, lebih afdol, lebih mengangkat derajat si Allah. Mimman kathurat a'maluh summa tarokaha. Daripada orang yang banyak amalnya pelek. Kuna summa tarokaha. Kemudian hilang, dakru. Wallahu a'lam. Ada loh. Saya tidak wani ngomong. Masya Allah dulu kalau pengajian di ngarep ya. Saya ingin bahwa wallahu a'lam. Banyak pekerjaan karena dia buka perusahaan 4 sekarang. Jadi ya itu. Au kana fiha bis'ama wal malal. Atau dia melaksanakan dengan sama, bosen. Malal jemu, enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Ente bisa bayang enggak Ibn Hajar belajar 40 tahun loh, Kang. 40 tahun belajar. Iki arek pondok 4 tahun, 5 tahun jauh kawin misalnya. Bisa aku tak zuat beb. Ya apa ya mana? Kenapa? Ya dia sama, sumpek, sedih. Apa ya? Susah. Makanya paling tidak seneng kalau soalnya pondok mau cucu gitu. Apa? Kenapa ini? Justru mempelajari ilmunya Rasulullah itu yang bikin seneng. Tidak ada pengajian. Ono saya pengajian itu. Yang boleh runtuh nak mana. Dengarkan, li'anna qalbahu ina'idhi bisa fadli i'rad an dzikrillah. Karena orang seperti itu, yang malas, yang ini, itu sifatnya sifat nentang sama Allah. Wong ibadah ya, ibadah. Warai kau sembahyang duha piro? Yang sembahyang duha itu berapa, Beb? Sembahyang duha 2 rakaat kurang, Beb. 4 kurang. Paling afdal berapa, Beb? 8. Paling banyak 12. Tapi 12 sama khilaf. Enggak apa, Beb. Pokoknya paling banyak. Yo, saulan, 2 ulan. Mari nih, belas wala duha. Karena apa? Bosen. Orang bosen itu, orang yang jemu hatinya itu, sama saja dia penentangan. Kalau kepada ketaatan berarti nentang sama Allah. Itu, na'udzubillah. Wadaka, bisifatil iqbal ala Allah. Sedangkan orang yang sedikit amal, tapi melaksanakan dengan bahagianya, dengan seneng. Itu meskipun amalnya sedikit, tapi dia ini bisifatil iqbal ilallah. Iqbal ala Allah. Dia menghadap kepada Allah dengan bahagia. Dinilai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Ada faedah-faedah di sini, Pak. Tinggal dikit-dikit, ya. Katanya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, orang itu kalau membersihkan hati, ingin hati taat, semangat sama Allah, ya, perasaan senang, dan katanya sahabat Abu Darda itu untuk jangan sampai dia tadi itu membuat prasangka yang tidak baik. Katanya beliau gini, innal abda yakhlu bima'asillah lam yattali alaihi ghairu falyulkillahu bughdahu fi qulubil mu'minina haitsu la yash'uru. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu yakhlu bima'asillahi. Terkadang ada manusia tadi itu, Allah Maha tahu, dia menyembunyikan dirinya untuk maksiat. Yakhlu bima'asillah. Dia menyendiri. Kemudian apa? Lam yattali alaihi ghairu. Sehingga orang lain tidak ada yang lihat kalau dia maksiat. Semua dijaga oleh Allah. Fayulkillahu bughdahu fi qulubil mu'minin haitsu la yash'ur. Kemudian apa? Sebagai hukumannya, ya. Fayulkillahu bughdahu. Allah akan memberikan kebencian fi qulubil mu'min. Di hatinya orang mukmin, haitsu sekiranya la yash'uru, tanpa ia sadari. Jadi orang yang betul-betul beriman tidak senang sama dia. Jadi like bahasanya kita orang sering apes. Kerjuan ditipu, kemudian tidak enak belas kehidupan nih. Maaf ya katanya Abu Darda, itu ada perbuatan kemaksiatan yang dia menyembunyikan dari manusia. Tapi Allah menginginkan supaya mendapatkan hukuman sang hamba tadi itu dibuat oleh Allah, setiap hati orang mukmin akan benci kepada orang tadi itu. Ya, mukmin, betul-betul mukmin ya. Kalau betul-betul mukmin, dia akan merasakan seperti itu. Karena riwayat dari Nabi SAW, wa ma aqbala 'abdun ila Allah biqalbi illa ja'alallahu qulubal mu'minina tanqadu ilaihi bil mawaddati war rahmah. Dan tidaklah seseorang itu menghadapkan hatinya kepada Allah kecuali Allah akan menjadikan hatinya orang mukmin akan tunduk, akan merasakan perasaan cinta dan kasih sayang kepada dia. Wa kana Allahu bikulli khairin ilaihi asra. Dan ada Allah dengan segala sesuatunya akan cepat. Jadi doanya dikabulkan, dibuat cinta. Kita orang hadir hol. Hole siapa? Hole Habib Fulan, hole Kiai Fulan. Kadang-kadang kita tidak hidup zamannya. Walau kita orang tahu. Kita orang hadir holnya Habib Ja'far. Tahu Habib Ja'far? Enggak. Itu kok cerita-cerita. Kenapa? Hati menghadap sama Allah, Allah menjadikan hati orang mukmin supaya cinta sama dia. Begitupun seperti itu. Kalau ada kemaksiatan yang dia laksanakan dalam keadaan sembunyi-sembunyi, manusia tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu, akan dibuat hatinya orang-orang mukmin benci kepada dia. Maksudnya kita orang apes tak uripe. Ya, semoga dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.